Halo sahabat lintas gama, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi di channel YouTube Lintas Gama ya Mbak. Iya, siap. Kali ini dengan tema apa, Mas? Podcast Titik Temu. Oke. Temanya bagaimana caranya kita nggak overthinking, gitu ya Mbak. Kalau kemarin kita bahas tentang ekoteologi, Iya. tentang cinta terhadap lingkungan. Sekarang Sekarang kita membahas tentang tentang biar nggak overthinking. thinking. Nah, Oke, siap. kalau menurut Mbak Dewi ini Mbak, sebagai seorang pendeta dan tokoh agama, apa yang dimaksud dengan overthinking gitu Mbak? Overthinking itu adalah di mana kita memiliki pikiran-pikiran negatif yang berlebih. Yang sebenarnya itu bukan porsi yang untuk difikirkan, tapi karena kekhawatiran kita, maka itu akhirnya difikirkan terus-menerus demikian, dan akhirnya membuat apa? Membuat kita khawatir, ya. Dan itu ketika kita khawatir, itu eh, merenggut damai sejahtera kita. Jadi pikiran manusia itu memang anugerah Tuhan, tapi ketika kita overthinking, maka itu akan merenggut damai sejahtera yang ada di hati kita. Begitu, Mas. Oke, berarti pada dasarnya manusia itu sebenarnya pasti semuanya punya masalah ya Mbak? Oh, jelas. Saya punya masalah, jangan punya masalah. Semua orang ya. Semua orang. Tapi bagaimana memanage masalah itu, nah itu tergantung pada kita masing-masing gitu ya Mbak ya. Betul. Tergantung kita masing-masing dan jangan sampai permasalahan itu membuat kita jadi overthinking. Jadi berpikir secara berlebih-lebihan. Efeknya di tubuh kita. Oh iya, betul. Dan bisa jadi sakit. Pokoknya segala sesuatu itu kalau kita berlebihan, overdosis nggak baik. Dan kalau overthinking memang fisik kita yang bakalan bisa diserang gitu. Ya. Jadi dari psikis lanjut ke fisik gitu ya Mbak ya, bisa ya. Oke. Kalau dari perspektif Kristen sendiri, cara menghadapi masalah dikasih trik-triknya nggak sama ajaran-ajaran di Kristen itu Mbak? Ya, yang jelas secara alkitabiah begitu ya. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 6, saya bacakan ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu, segala kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita sudah overthinking nih, mulai overthinking, ya udah nyatakanlah keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa dengan ucapan syukur. Sebab gini Mas, kalau kita mau melihat dalam teks lainnya itu, dalam Matius 6 ayat 27, Tuhan sendiri mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, yang karena overthinkingnya, dapat menambah sehasta? Sehasta itu berarti 45 cm. Siapakah yang di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta 45 cm itu pada umurnya. Nah, jadi sebenarnya kan nggak ngaruh apa-apa, tapi kalau kita overthinking ya jadinya semuanya sia-sia gitu. Oke, nah ini kalau saya itu pernah dapat ungkapan selengean Mbak. Selengean, tapi ternyata itu kalau dikulik, di-spill, wah, itu maknanya sangat dahsyat. Jadi pada saat almarhum Allahyarham Gus Dur masih menjabat sebagai presiden dan juga masih hidup, beliau sering mengatakan gitu aja kok repot. Ini kan guyonan khas di pos ronda atau angkringan gitu ya. Ya Mbak ya. Tetapi ternyata betul loh, karena dalam menghadapi masalah hidup dan tentunya di dalamnya ada masalah, terus kita berpikir nggak usah repot-repot gitu. Kita bisa mikir sesuatu yang penting dan perlu dipikirkan. Kalau nggak penting nggak usah dipikirkan gitu. Iya, gitu aja kok repot sih ya, gitu kan. Jadi nggak usah repot gitu. Jadi nggak usah overthinking, nggak usah stres. Nah, terus waktu itu juga ada yang pernah bilang ya. Jadi persentase masalah di dunia ini itu cuma 10%, Mbak. Dari 100%, 10% itu masalah. 90% pemikiran dari masing-masing orang. Nah itu. Iya. Jadi maksimal masalah itu cuma 10%. 90% ya. 90% itu tergantung orang cara berpikirnya. Nah kadang kan ada orang yang melebih-lebihkan, harusnya 10% jadi 50%. Ya, akhirnya orangnya stres, akhirnya orangnya
kena gangguan mental atau mental illness ya Mbak Iya, ya? mental. Tapi memang semakin kesini kayaknya semakin complicated permasalahan manusia ya. Iya, karena kan adanya modernisasi Iya, juga berpengaruh betul. gitu ya Mbak ya. Dan kalau dulu kan, wah mental-mental kita nih, gen milenial kan, wah bukan mental tempe begitu ya. Kalau sekarang kan kayak generasi strawberry gitu ya. Dari luar kelihatannya baik tuh, cantik, tapi dipegang menyek gitu. Jangan gen milenial. Saya gen Wah, bukan publik ya. Oke. Ya. oke, oke. Oke, lanjut Mbak. Ya, gimana Tadi Mas? sudah dikasih perspektif tentang ayat suci. Nah, Oke. mungkin ada perspektif lagi Mbak dari Kristen, bagaimana cara menghadapinya dan lain sebagainya. Silakan Mbak. Oke, berbicara tentang overthinking. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa pikiran manusia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi ketika kita berpikir secara berlebih, jatuh pada kekhawatiran, maka itu semuanya akan merenggut. Anugerah itu akan terenggut menjadi overthinking, sakit, bahkan bisa depresi. Dan itu akhirnya apa? Bisa dikaitkan juga dengan iman. Kadang-kadang orang bilang imannya lemah. Sebenarnya nggak bisa dikaitkan sih kalau secara ilmu psikologis. Tapi saya mencoba berpikir seperti ini. Kan kalau overthinking, kita bisa kayak tadi, serahkan kepada Tuhan melalui doa. Harusnya kita bisa over praying, asalkan nggak overdosis ya. Over praying, kita menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita menyampaikan banyak hal yang menjadi pergumulan kita yang complicated tadi kepada Tuhan di dalam doa. Dikit-dikit berdoa nggak masalah kok, dan Tuhan selalu mendengar doa-doa kita, begitu Mas. Jadi overthinking jadi over praying ya. Iya, betul Banyak sekali. berdoa. Banyak berdoa. Yang penting nggak ke overdosis ya. Kalau overdosis Ngeri nanti ke Mas narkoba Ode. ya. Iya, Ya. betul sekali. Oke. Atau kalau misalkan dari overthinking jadi overacting boleh nggak Mbak? Kemudian Caper ya. jadi caper itu. Enggak ya. Jadi Ya, tapi kan kadang seperti itu ya, Mas. jadi karena banyak masalah tuh jadi aneh-aneh gitu ya. Iya. Gak usah aneh-aneh, kembali kepada Laptop. Tuhan saja, kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Oke. Iya. Baik Mbak, kalau saya melanjutkan dari perkataannya Gus Dur. Kalau tadi kan gitu aja kok repot gitu. Ada tambahnya lagi Mbak. Kita Gimana? berhenti di situ. Ada lanjutannya. Jadi kalau menurut Gus Dur itu masalah itu cuma ada dua. Apa itu? Satu, masalah yang bisa diselesaikan. Karena bisa diselesaikan, nggak usah dipikirkan. Kan bisa diselesaikan, ngapain? Ngapain overthinking? Iya, ngapain dipikirkan? Berarti yang satunya kalau masalahnya nggak bisa diselesaikan ya? Karena nggak bisa diselesaikan, nggak usah dipikirin, makanya itu. Makanya Gus Dur bisa Iya, sesantai iya, itu iya, ya menghadapi itu. Nah, itu menjadi tolak ukur. Ternyata yang namanya masalah itu tidak harus benar-benar dipikirkan secara mendalam. Kalau sampai sakit jangan. Gitu. Janganlah, eman-eman ya. Nah, Oke, oke. terus kalau katanya Marcus Aurelius itu kita ke Stoa ya, tadi dari Gus Dur sekarang ke Stoa. Jadi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau tidak Bisa bisa dikendalikan, nggak usah dilakukan gitu. Ya kan? Contohnya apa Mbak? Apa ya, Mas? Kalau misalkan kita mau ujian, apa yang dilakukan? Ya pasti belajar dong. Nah. Tapi belajarnya tergantung nih, keinginan nilainya berapa. Kalau pengen nilainya sempurna, perfect ya pasti belajarnya dengan tekun. Tapi kalau inginnya nilainya asal-asalan ya monggo lah, terserah. Tapi kalau nggak pernah belajar tapi pengen nilai yang bagus, nah itu masalah, Mas. Nah, ini cocok sekali perkataannya Marcus Aurelius tadi. Kalau ada ujian, fokus pada belajarnya. Iya, betul. Urusan dapat nilai 90 atau 50 itu urusan nanti. Karena itu sudah di luar kendali kita. Gitu ya Mbak ya. Berarti prosesnya itu yang penting ya. Hasilnya serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Tapi katanya ada gini nih, ada pepatah mengatakan hasil tidak akan mengkhianati proses, tapi itu sekali lagi kasuistik. Iya, dan itu pembahasannya panjang sih, itu butuh sesi khusus gitu ya Mbak untuk bahas itu. Contohnya lagi gini Mbak. Gimana Mas? Kalau kita kan nggak bisa ngatur cuaca. Betul. Kadang hujan, kadang panas. Nah, yang bisa dilakukan sebagai Sedia aku sebelum hujan gitu katanya. Berarti Sedia payung loh, sedia Mas. payung ya. Berarti sedia payung. Kita nggak bisa ngatur ini
mau hujan mau cerah nggak bisa, yang penting kita sedia payung atau sedia jas hujan gitu ya Mbak ya, Kalau panas ya sunscreenan lah. sanggup kipas angin Mbak, kemana-mana nenteng gitu. Nenteng. Ada sekarang mini kok. Oke oke oke. Nah itu kan tadi ada yang mau ditambahkan lagi Mbak? Paling begini ya. Kalau dari Kristen tuh ada seorang tokoh. Kalau tadi kan siapa namanya Mas? Lupa. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius tuh Kristen banget sih sebenarnya. Nah, ada juga seorang tokoh namanya John Calvin. Jadi dia menyampaikan begini. Kalau kita memandang kekhawatiran terus-menerus, berarti kita semakin tidak percaya pada providensi, pada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Sekarang yang berotoritas atas hidup kita siapa sih selain Tuhan? Tuhan sendiri yang menciptakan kita, begitu kan? Dan menurutnya, saat manusia terlalu overthinking, terlalu cemas, mereka itu sebenarnya sedang merebut tahta Tuhan dan menjadi penentu takdir mereka sendiri, begitu Mas. Kan ngeri ya kalau Rasanya begitu. keras ya berarti. Perebut takdir? Ya merebut tahta Keras sekali itu. dan menjadi penentu takdir bagi atau atas hidup mereka. Itu sangat menampar ya Mbak. Itu sangat menampar. Apalagi pasien rawat jalan kayak kita ya Mas. Oke ya. Kalau di Islam itu ada Mbak. Gimana? Saya lupa ayatnya di surat apa, tapi ada kata-kata potongannya seperti ini. Wala tai asu. Gitu. Aduh, kok saru? Bukan yang itu loh ya. Jadi kita nggak boleh berputus asa. Kita berpikir, kita berikhtiar, jangan sampai berputus asa. Oke. Kalau berputus asa nanti bisa bunuh diri. Kalau di ajaran Islam bisa masuk neraka nanti. Betul. Kalau di Kristen gimana Mbak? Ya sebenarnya kehidupan setelah kematian kan ya tergantung dari manusia itu sendiri Ya, ya. personnya ya. Iya, tetapi ketika berbicara tentang bunuh diri, ya kembali lagi itu rahasia Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang menjadi penentunya. Iya, oke. Nah, oke. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang mungkin kita biar lebih konkret sama teman-teman sahabat lintas agama, gimana sih caranya biar nggak overthinking? Kita menawarkan konsepnya itu ya, stoa saja ya. Oh ya. Di Jembatan buku Keledai. Filosofi Teras itu kan ada jembatan keledai yang mungkin teman-teman udah baca bukunya Mas Henry Manampiring. Jadi ada namanya STAR dibaca. Apa itu Mas? S-nya apa? S-nya stop. Nah, Stop hanya berpikir kepada masalah itu. Stop berpikir kepada kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di pikiran kita, kecemasan di hati kita, dan mulailah berpikir pada solusinya, jalan keluarnya. Kalaupun itu sudah mentok, kita sudah angkat tangan, ya udah, serahkan dalam doa biar Tuhan sendiri yang turun tangan. Itu ST. Sekarang AR-nya apa Mas? A-nya adalah assess, yaitu menilai. Jadi sebagai manusia ketika ada masalah kita menilai. Ini yang di luar kendali kita, nggak usah kita lakukan. Yang di dalam kendali kita langsung kita lakukan. Iya. Kemudian ada R, yaitu respon. Setelah kita menilai, memilah, dan memilih, ya kan? Nah, kita melakukan aksi. Tentunya sudah ada pertimbangan yang matang. Konsekuensinya apa, plus minusnya apa, dampaknya apa yang kita lakukan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita sudah melakukan tindakan, kita sudah siap dengan berbagai konsekuensinya. Itu. Oke, siap. Sekali lagi, kayak start ya, karena hidup di dunia itu butuh energi lebih. Iya. Kalau di puisinya Taufik Ismail itu, kita itu nggak usah muluk-muluk. Jadi orang waras di negeri yang seperti ini saja, itu sudah bersyukur. Sudah bersyukur. Gak usah ya, muluk-muluk pengen, yang penting Gak usah pengen jadi ini, jadi itu. Waras aja udah bersyukur gitu ya. gitu. Nggak masuk RSJ aja udah bersyukur Iya, gitu ya. itu kalau di puisinya Taufik Ismail. Iya. Terus saya juga ini Mbak, Gimana, Mas? pernah dengar ungkapan gini, hidup itu hanya permainan. Hidup itu hanya permainan. And Hidup then, itu hanyalah permainan, tapi jangan bermain-main dengan kehidupan. Kalau kita bermain-main dengan kehidupan, maka Dipermainkan. kita akan dipermainkan oleh kehidupan. Bingung apa enggak gitu coba. hidup itu adalah permainan. Jangan bermain-main dengan kehidupan. Kalau kamu bermain-main dengan kehidupan, maka kamu akan dipermainkan. Dalam Iya, banget ya. betul gitu. Contohnya kita main sepak bola ya Mbak ya. Main sepak bola itu kan permainan. Tapi kalau kita mainnya nggak niat,
ya nanti bolanya masuk ke gawang kita. Iya. Kita nanti dimarahin sama teman-teman, dimarahin sama pelatih gitu. Tapi kalaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita Terus masih kalah, ya sudah. Toh orang Itu juga melihat, permainan gitu iya, kan. Iya, melihat effort kita sudah, betul. daya juang kita sudah maksimal. Nah, itu. Jadi nggak cuma main bola, hidup pun juga seperti permainan Iya. gitu. Oke, setuju sih Mas. Hanyalah senda gurau gitu ya, Mbak. Oke. Setuju. Ya. Kalau saya begini Mas, dalam saya mendampingi teman-teman yang kadangkala punya pergumulan kehidupan begitu, saya sering memberi nasihat mereka begini, hiduplah untuk atau bagi kotak 24 jammu. Oke. Segala berkat, segala permasalahan nikmati, habiskan di hari itu. Sebab apa? Sebab hari esok itu memiliki kesukarannya, kesusahannya, pergumulannya, bahkan kesenangannya sendiri. Supaya apa? Nggak overthinking. Udah titik. Oke. Gitu aja kok repot. Itu aja kok repot ya. Seni menertawakan masalah ala Gus Dur dan ala stoikisme. Gitu aja kok repot. Kalau di Kristen bukan menertawakan tapi berdamai Dengan masalah. keadaan. Oke, dengan masalah. ya. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan ya, Mbak. Buat Siap. kalian jangan sampai overthinking. Ya, bersyukurlah Nah, dan berdoalah ketika sudah tidak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. nggak usah stres gitu ya. Oke Mas ya. Iya. Karena nanti kalau stres dari psikis ke fisik gitu. Iya, rugi sendiri kita. Oke, baik. Sahabat Lintas Gama, itu tadi perbincangan kita. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan dikasih jempol ke atas ya. Jempol, komen, share, and Share subscribe. dan subscribe ya. Baik, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.